Kalau engineer ini skalanya masih skala apa? Lab atau laboratorium. Jadi antara sains dan teknologi itu nanti akan terjadi quality improvement karena quality improvement terus-menerus ya. Kemudian pengembangan desain dan pengembangan prototipe itu akhirnya akan menjadi sebuah inovasi. Ya, itu merupakan hakikat daripada teknologi ya. Jadi perkawinan antara tiga tadi, science, teknologi, and engineer. Baik, kemudian kalau kita lihat ya inovasi yang diciptakan ya, inovasi itu merupakan produk yang sudah terkomersialisasi ya, inovasi. Jadi kalau kita lihat inovasi yang sudah dibuat dari tahun ke tahun dan yang merupakan perkembangan teknologi ya, itu yang pertama dilakukan oleh James Watt. Ya, James Watt kemarin itu dulu itu menciptakan mesin uap. Nah, di mana dengan adanya mesin uap ini terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dari misalkan kalau dulunya itu perpindahan barangnya itu antar mungkin kalau di pedesaan itu cuma dari pasar, dari kebun ke pasar itu aja satu daerah ya. Tapi dengan adanya penciptaan mesin uap ini, itu bisa perpindahannya antar provinsi bahkan antar pulau, antar provinsi ini ya. Jadi James Watt ini menciptakan dengan adalah penciptaan uap ini akan terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang awalnya itu dengan tenaga hewan ya, kuda, unta, kemudian sapi ya, ini sekarang menjadi menggunakan mesin uap. Kemudian di sisi lain bahwa dengan adanya perubahan teknologi ini mempengaruhi budaya. Nah, contohnya apa ini? Perubahan teknologi mempengaruhi budaya. Nah, ini ya dengan adanya transformasi atau perpindahan barang itu akhirnya terjadi interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Sehingga ada manusia yang datang atau pedagang yang datang dari daerah lain atau dari pulau yang lain, pulau satu ke pulau yang lain, itu akan membawa budaya di sini. Dia akan membawa budaya ya dari cara hidupnya, mungkin dari cara pakaiannya dan yang lain-lain. Nah, itu akan terbawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dengan adanya teknologi ini, budaya itu dari satu tempat ke tempat lain itu juga akan bergilir atau pindah gitu ya. Akan mempengaruhi satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, ini adanya inovasi yang berupa mesin uap tadi. Kemudian dengan adanya perubahan budaya, revolusi ya ini ya. Revolusi industri itu juga mempengaruhi logistik network. Nah, networkingnya ini menjadi beberapa bervariasi ya dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi terjadi konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, kemudian satu pulau dengan pulau yang lain, itu terjadi konektivitas atau logistik networknya akan tercipta. Nah, dengan adanya logistik network inilah makanya terjadi perubahan atau revolusi industri ya menjadi revolusi industri yang besar-besaran ini. Karena apa? Mereka yang awalnya itu susah untuk mendapatkan bahan akan menjadi lebih mudah. Ya. Nah, sehingga untuk produktivitas atau mereka menciptakan suatu produk itu sudah tidak tergantung dari satu daerah saja, bisa dia memanfaatkan dari daerah yang dari daerah-daerah lain. Kemudian pada abad 18 ini ya Thomas Alva Edison yaitu dia menemukan listrik. Ya, di situ terjadi kombinasi antara mesin uap yang diciptakan oleh James Watt ini. Kemudian diciptakanlah kincir air, rotor, listrik. Ya.
Contohnya dia akhirnya mendapatkan tenaga mekanik ya ini ya yang diciptakan oleh rotor ini. Nah, kemudian dari tenaga mekanik itu bisa dipakai dengan beberapa kegunaan atau beberapa mesin ya atau beberapa teknologi yang menggunakan tenaga mekanik tadi. Jadi kombinasi antara mesin uap dan listrik ya ini ya itu akan menciptakan apa dari mesin uap tadi diciptakanlah kincir air rotor dan akhirnya akan menimbulkan atau terbentuklah atau terciptalah ya ini ya listrik yang penemuannya oleh Thomas Alva Edison. Dari sini juga semakin cepat sekali perkembangan teknologi itu dengan adanya listrik. Dengan adanya listrik kan semuanya menjadi lebih mudah. Akhirnya banyak tenaga atau barang-barang elektronik yang menggunakan listrik. Contoh untuk keperluan rumah tangga. Kemudian kalau transportasi zaman dulu tahun 2018 mungkin belum ada yang mobil listrik ya. Kemudian untuk penerangan ya, untuk alat-alat rumah tangga yang terutama ya, dan untuk peralatan industri. Nah, dia menggunakan tenaga listrik. Nah, ini juga unsur atau inovasi yang mempercepat dari pertumbuhan industri. Nah, kemudian sentral industri timbul karena adanya listrik tadi ya. Dengan adanya listrik tadi akan sentral industri itu timbul ya, sehingga seperti kapal yang mulanya galangan kapal yang mulanya untuk kapal-kapal yang lama atau convention ya itu kapal-kapal yang lama dulu menggunakan paku keling. Dengan adanya tenaga listrik ini akhirnya timbullah teknologi yang baru berupa pengelasan dan yang lain-lain. Nah, inilah inovasi temuan Thomas Alva Edison yang menemukan listrik tadi. Nah, kemudian diikuti Alexander Graham. Di sini ya, Alexander Graham ini dengan adanya temuan listrik inilah Alexander Graham menciptakan telepon. Ya, telepon ini berupa alat komunikasi ya, telepon, telegram ini mulai ditemukan. Jadi informasi teknologi sangat pesat sekali berkembang pada saat telegram telepon itu ditemukan. Diikuti oleh budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ya. Di sini orang atau manusia semakin dipermudah dengan adanya telepon itu informasi akan cepat, informasi antar pulau. Biasanya dia pakai kurir ya untuk mendapatkan info dari lain daerah atau mungkin lain pulau. Nah ini dengan adanya telepon begitu perlu pada saat itu perlu informasi dia bisa menggunakan telepon sehingga komunikasi itu bisa tersambung dengan cepat. Ya, dengan adanya telekomunikasi yang cepat itu pun juga akan mengubah ekonomi juga. Ekonomi yang atau biasanya transaksi perekonomian yang biasanya ditempuh dengan harian atau bulanan, dengan adanya telepon atau telegram itu bisa lebih cepat. Pada saat itu juga bisa bertransaksi. Meskipun tapi dulu itu kan belum ada ya transfer keuangan mungkin belum ada ini pada saat telepon diciptakan ini belum sampai ke situ. Mungkin masalah informasi aja yang cukup cepat ini ya, informasi pertumbuhan ekonomi, informasi budaya dan pertahanan keamanan. Kemudian pada tahun 1960 ya, pada revolusi industri itu ditemukanlah komputer sebagai teknologi yang sederhana. Ya, jadi komputer dulu belum belum diciptakan laptop dan yang lain-lain itu komputernya masih pakai ini penyimpanannya disket itu disket ya apa itu namanya DOS atau disket apa itu pada saat saya masih SMP SMA itu menyimpannya itu pakai disket belum ada CD dan yang lain-lain. Nah, dengan adanya disket itu ya komputer ini tentunya ini juga akan mempercepat bagaimana penemuan-penemuan atau mungkin bagaimana ini ya revolusi industri ini berkembang. Kemudian revolusi yang keempat 4.0 ya itu merupakan jejaring informasi di sini. Maksudnya apa?
Jejaring informasi di sini bahwa revolusi industri 4.0 itu dasarnya sudah IT, jadi computerized dan pengembangan aplikasi. Di sini sudah semuanya sudah pakai pemrograman data ya atau coding ini yang dilakukan. Nah, ini adalah merupakan beberapa perkembangan inovasi-inovasi yang telah diciptakan dari tahun ke tahun sampai terjadinya sekarang ini yang 4.0. Mungkin ada 5.0 dan selanjutnya berkembang terus ini ya. Nah, di mana itu dasarnya IT. Sekarang aja kayak apa itu namanya? Kayak kamera, terus kemudian adanya WhatsApp atau HP ini loh ya, HP yang sekarang sudah kita pegang ini, itu mematikan yang lain-lain. Misalkan di HP Anda itu sudah ada kamera. Nah, Anda sudah tidak perlu beli-beli kamera. Sudah ada apa itu scan-nya, scan-nya ada. Jadi Anda tidak perlu beli alat untuk scanner dan yang lain-lain seperti zaman dulu itu ya, itu kan pakai scanner dan yang lain-lain itu. Tapi sekarang ya masih dipakai itu sebenarnya. Nah, itu sudah menghapus seluruh fungsi daripada fungsi-fungsi elektrik yang lain ya, fungsi-fungsi peralatan yang lain, IT yang lain. Ya, dengan sekarang aja dengan adanya WhatsApp itu sudah gampang sekali ya ini ya. WhatsApp group itu sudah menyebar kemana-mana. Kalau misalkan ada informasi cepat sekali sekarang. Memang sekarang ini zamannya IT ya. Jadi ya, ini adalah merupakan perkembangan inovasi-inovasi tadi dari komputer yang sederhana ya, dengan adanya komputer itu tadi akhirnya dikembangkan ya, komputer itu akan mengembangkan aplikasi-aplikasi ya, di dalamnya merupakan jejaring informasi, intinya seperti itu, dan menghapus yang lain-lain tadi, fungsi-fungsi yang lain akhirnya akan terhapus. Jadi itu adalah perkembangan daripada inovasi ya, dari inovasi-inovasi yang merupakan perkawinan antara sains, teknologi, dan engineer. Selalu berkembang terus. Ya, mungkin nanti suatu saat akan terciptalah sebuah sistem lagi, inovasi lagi yang terbaru ya, yang akan memudahkan, yang lebih mudah daripada yang sekarang sedang terjadi. Baik, untuk inovasi-inovasi atau peralatan-peralatan teknologi itu dia mempunyai diagram di sini ya. Ini adalah diagram untuk perawatan. Ini ya perawatan daripada misalkan ini sepeda motor gitu ya. Jadi peralatan-peralatan atau kebutuhan daripada transportasi dan yang lain-lain yang berhubungan dengan teknologi mekanik ya, itu akan berkaitan dengan diagram ini tadi, diagram perawatan dari misalkan hasil yang diciptakan oleh teknologi tadi berupa motor ya, mobil dan yang lain-lain. Nah, di sini ada diagram ya, steady state failure rate. Jadi di sini pada saat awal ya Anda membeli mobil di sini ya, pada saat awal ini sesuatu itu akan mudah terjadi kegagalan di sini kalau kita salah mengaplikasikan awal ya. Nah, di sini beta kurang daripada 1. Jadi di sini akan terjadi trouble pada saat Anda memberi atau membeli sesuatu yang baru. Atau lah istilahnya kalau misalkan orang hidup ya, usia 0 sampai 4 tahun bayi ya, atau 5 tahun. Dia terjadi sangat sensitif sekali terhadap penyakit. Di sini akan sering sekali manusia itu akan membawa atau memeriksakan bayinya itu ke dokter karena dikit-dikit dia itu sakit, dikit-dikit panas, dikit-dikit apa itu step dan yang lain-lain. Nah, di sini sangat rentan sekali terhadap penyakit. Nah, kemudian pada usia useful life ya, di sini beta sama dengan 1. Nah, ini adalah masa-masa dia itu mampu untuk dipakai atau masa-masa dia menikmati hidupnya ya, itu usianya sampai sekitar 50 tahun lah ibaratnya manusia, dari 5 tahun sampai 50 tahun atau dari 5 tahun sampai 40 tahun 45 tahun ya.
Nah, jadi di sini manusia itu masa-masa sehatnya. Jadi ini masa-masa power, masa-masa produktifnya. Dia bisa menikmati hidupnya, dia bisa berkarya dan yang lain-lain. Begitu juga kendaraan atau mobil. Ya, di sini adalah masa-masa dia itu mobil ini dengan adanya perawatan yang apa itu namanya perawatan yang bagus atau perawatan yang terjadwal, dia mempunyai useful life yang lebih lama ya atau tahan lama ya. Jadi kalau misalkan mobil itu ya setidak-tidaknya 5 tahun ya biasanya ya 5 tahun ganti, 5 tahun ganti atau paling lama ya 10 tahun lah gitu. 10 tahun itu ya sudah ya sudah apa itu sudah sangat banyak sekali yang perlu diperbaiki. Nah ini disinilah 45 tahun misalkan seperti itu. Jadi manusia pada saat usia 5 sampai 45 tahun itu adalah produktifnya ya. Kemudian di atas 45 tahun ya ini ya 45 tahun ya dia masuk pada usia yang wear out. Artinya apa? Di sini mulai sakit-sakitan lagi karena penurunan stamina dan yang lain-lain ya. Karena sudah digunakan tenaganya pada saat usia useful life. Nah, begitu juga dengan barang juga seperti itu. Ada usia yang wear out, di mana B lebih besar daripada 1 karena di sini sudah ada banyak faktor kerusakan ya, sehingga ini juga rentan sekali. Manusia di sini harus mulai makannya tidak terasa enak, kemudian kesehatannya sudah mulai menurun, terus kemudian daya pikirnya juga sudah menurun dan yang lain-lain. Nah, sebelum menginjak di sini, makanya di sini untuk useful life-nya ini yang perlu perawatannya yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau misalkan ini di sini ini perawatannya atau pada saat useful ini bagus dalam hal perawatannya, ya ini lifetime-nya ya agak panjang dikit lah. Tetapi kalau di sini sudah tidak tidak dirawat dengan baik, ya nanti ya akan cepat sekali. Saya wear out-nya itu tidak sampai pada bagian merah ini sudah mencapai wear out. Itu. Jadi ini merupakan untuk diagram ya perawatan daripada inovasi ya, inovasi atau hasil-hasil inovasi itu masuk dia mempunyai diagram perawatan ya ini ya diagram perawatan di mana dia mempunyai usia atau early life ya di sini adalah banyak trouble-nya juga di sini ya. Kemudian useful life di mana dia mempunyai masa yang berguna atau useful life-nya ini pada saat manusia itu pada saat kuat ini ya atau baik-baiknya atau bisa dipakai dengan running well. Nah, kemudian pada usia wear out, nah ini mulai mesin itu mulai banyak ngadatnya, banyak trouble-nya dan yang lain-lain karena termakan usia. Jadi seperti ini. Makanya dengan adanya hal tersebut perlu adanya perawatan atau efisiensi dan yang lain-lain. Disinilah bagaimana perawatan atau sebuah mesin atau sebuah kapal ini harus ada perawatan yang optimal atau seefektif mungkin sehingga nanti useful life-nya itu lebih lama. Baik, dari inovasi ini ada yang tanyakan silahkan. Tidak ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Nah, saya lanjutkan ke ini. Saya lanjutkan ke proses pembangunan. Nah, begitu tadi ya, sama seperti yang dilakukan pada inovasi tadi ya, bahwa pembangunan kapal ya ini karena juga merupakan salah satu produk inovasi ya ini ya akibat ditemukannya mesin tadi ya oleh James Watt dan yang lain-lain. Salah satunya adalah kapal yang merupakan inovasi ini ya inovasi yang sangat mempengaruhi kebudayaan
ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, di sini untuk proses pembangunan kapal, perlu Anda ketahui bahwa pada saat ITEK Kelautan kemarin saya pernah membreakdown ya ini ya, untuk jenis pembangunan kapal konvensional, kemudian sistem section ya, section method, dan sistem blok. Pernah enggak Anda kemarin itu mengikuti kuliah itu? Pernah. Ya. Ini sama dengan yang tahapan kemarin ya, untuk tahapan pembangunan kapal, cuman ini agak lebih detail daripada yang saya jelaskan pada saat Anda mengikuti pelajaran IPTEK Kelautan ya, kalau tidak salah Mas ya. Oke. Oh, sorry ya, IPTEK Perkapalan. Masalah saya harus juga ngajar IPTEK Kelautan. Kalau IPTEK Kelautan itu kan non TP. Kalau IPTEK Perkapalannya itu adalah teknik perkapalan. Maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini untuk proses pembangunan kapal ya, karena kita itu insinyur perkapalan, otomatis minimal kita harus tahulah ya, untuk proses pembangunan kapal itu apa yang dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan spesifikasi berdasarkan kebutuhan pemilik kapal. Ya, jadi spektek apa yang diinginkan oleh pemilik kapal, karena kapal ini bukan barang yang didisplay atau barang yang sifatnya persediaan. Jadi ini adalah order, engineer to order, artinya kebutuhan kapal ini dibangun setelah terjadi pemesanan. Jadi tidak ada yang barangnya didisplay, tapi ini berdasarkan pemesanan atau berdasarkan kebutuhan. Kemudian setelah spektek ini dilakukan ya, terjadi negosiasi antara galangan kapal sama pemilik kapal, maka di sini akan terjadi perencanaan desain ya. Desain kemarin Anda sudah tahu ya, mulai dari basic design sampai pada production drawing. Masih ingat kan Mas? Perencanaan desain apa saja? Desain produk itu apa saja Mas kemarin? Masih ingatkah? Apa kira-kira? Kira-kira apa Mas? Yang dilakukan pada desain produk itu apa kira-kira? Kan ada desain produk, ada desain proses kan? Kalau desain produk apa kira-kira? Masih ingat apa enggak? Yang dilakukan desain apa aja? Yang pertama basic desain. Kemudian yang kedua apa Mas? Key plan, general arrangement dan key plan. Kemudian yang keempat apa? Jadi desainnya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berarti apa namanya? Yard plan. Setelah yard plan apa Mas? Production drawing. Jadi Anda harus tahu desain itu apa saja di dalamnya. Di basic design, general arrangement, key plan, yard plan, production drawing, kemudian yang terakhir itu biasanya cutting plan. Nah itu Anda harus tahu Mas, ininya apa ya, urutan pekerjaannya apa di dalamnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada sebuah perencanaan. Ini ya, perencanaan tadi sudah masuk pada desain proses ya. Desain produk. Kemudian pengadaan material dan peralatan. Dan nanti sudah masuk pada pengadaan material dan peralatan itu masuk pada desain proses. Ini masuk pada procurement. Ini ya namanya procurement. Procurement itu adalah kebutuhan yang berupa apa? Material yang dibutuhkan untuk bangunan kapal dan outfitting untuk peralatan kapal. Dan yang selanjutnya adalah pembangunan atau construction. Nah, ini adalah yang dibutuhkan adalah pembangunan atau untuk menyusun ya ini ya bangunan kapal yang namanya hull construction. Kalau sudah selesai baru nanti pengujian atau testing. Pengujian atau testing meliputi apa saja Mas pengujiannya? Harbor assessment test. Kemudian Citra. Pengujian atau testing ini sudah running well, baru dilakukan delivery.
Nah, inilah nanti inilah kelas society harus mengapprove Mas di sini. Mulai dari perencanaan desain sampai delivery ini kelas harus mengapprove, harus ACC artinya ya. Jadi kalau di sini tidak di ACC kelas ya ini tidak bisa jalan. Makanya ini yang luar galangan itu kelas itu harus terlibat di sini karena segala proses pembangunan kapal itu harus diawasi oleh kelas society itu. Baik, kemudian nah ini tadi sudah. Terus bagaimana ini? Ini kan grafik ya bagaimana pembangunan kapal ini dilakukan. Nah, tadi yang pertama ada apa? Requirement atau permintaan dari ship owner. Nah, dari sini Mas baru nanti terjadi conceptual design. Ya, preliminary conceptual design. Jadi nanti disesuaikan conceptual design itu sesuai dengan permintaan owner. Nah, meliputi apa saja? Misalkan di mana arus pelayarannya, arus pelayaran kapal tersebut. Fungsinya kapal itu apa dulu fungsinya kapal? Berapa kapasitas yang diinginkan dalam muatan kapal tersebut? Nah, itu nanti masuk pada preliminary design, conceptual design ini tadi. Kalau ini sudah oke, preliminary atau conceptual design, baru nanti ke basic design. Kemudian ini nanti ada ke detail design di sini ya. Jadi di sini ada beberapa yang dilakukan. Ada hal part fabrication. Jadi ini pada bengkel fabrikasi. Nah, detail design ini yang berupa cutting plan tadi, ini masuk ke bengkel fabrikasi di sini. Kemudian untuk equipment-nya, nah itu nanti piping fabrication, ada piping fabrication, dan untuk machinery electrical atau equipment receiving-nya itu masuk unit assembling di sini nanti. Nah kemudian dari hal part itu, hal part fabrication itu ada plate, nah, ada pengiriman plat nanti ke sini untuk hal fabrikasi, plat sama profil sebenarnya ya, cuma plat doang. Nah, kemudian dari fabrication part itu masuk ke part assembling. Jadi nanti ada bengkel assembling. Setelah bengkel fabrikasi itu masuk bengkel assembling. Kemudian masuk ke blok assembling. Nah, dari blok assembling inilah baru nanti ke painting. Nah, di sini juga karena kapalnya sudah model pembangunannya sistem modular, ya, jadi nanti untuk install elektron fitting-nya ya, cable wiring and installation-nya itu masuknya di bagian block assembling. Di sini mulai dirakit, karena ngerakitnya ini kan per unit, on board dan outboard. Jadi nanti pada unit blok itu juga sudah dirakit, kemudian pada building board itu dirakit, dan setelah kapal itu dilaunchingkan itu namanya outboard, itu juga proses perakitan. Jadi electrical install itu tidak cuma pada block assembling aja, jadi onboard dan outboard. Ya, jadi setelah ini baru nanti painting ya, painting dilakukan, baru erection. Di sini ada terjadi penggabungan badan kapal menjadi satu kesatuan. Jadi tidak sampai misalkan penggabungannya itu pada minimal sampai deck ya, pada main deck atau deck utama ya ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan sampai pada bangunan atas ya. Setelah erection ini selesai baru nanti launching. Nah ini adalah urutan daripada proses pembangunan kapal untuk bangunan baru ini ya. Jadi untuk piping fabrikasi nanti masuknya juga pada blok assembling, ini on block fitting ya ini ya. Jadi nanti tiap blok itu sudah dimasukin, karena ini kan modelnya sudah product oriented work breakdown structure tadi. Nah, kemudian setelah terjadi launching baru nanti ke finishing di sini. Finishing equipment installation on board. Kenapa on board? Karena dilakukan setelah launching. Setelah itu baru
commissioning and sea trial. Commissioning ini di sini akan memasang instalasi yang berkaitan dengan sistem yang mendukung engine room, sistem yang mendukung akomodasi pada kapal tersebut. Dan dilakukan sea trial, ya setelah itu baru dilakukan delivery. Jadi ada 6 ini tadi ya langkah-langkah. Ini yang pertama ini ship owner kebutuhannya apa, kemudian ada ini didesain ya, kemudian dilakukan desain dan yang lain-lain, baru nanti dilakukan proses kebutuhan materialnya. Kebutuhan materialnya sudah diperlukan, ya sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan daripada kapal, ya kebutuhan sesuai dengan dimensi dan kebutuhan apa yang diinginkan dari ship owner tadi. Baru yang ini bagian yang keempat ini merupakan ship production, jadi proses produksi yang ada di pabriknya atau ada di bengkel. Nah, baru di sini adalah commissioning and sea trial ya. Setelah itu yang terakhir adalah delivery. Nah, ini adalah bagian bagaimana proses produksi kapal itu dilakukan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silahkan. Belum saya lanjutkan. Halo, tidak ada pertanyaan? Jelas, Bu. Baik. Oke, nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk proses pembangunan kapal ya, jadi ini tadi ada pembuatan spesifikasi ya, spektek yang pertama tadi ya, kemudian perencanaan desain, jadi ini berdasarkan flowchart tadi, kemudian pengadaan mulai dari bengkel ya, fabrikasi sampai erection, pengujian dan commissioning tadi, yang terakhir adalah delivery. Jadi ini adalah alur daripada proses pembangunan kapal secara mendasar. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya, pembuatan spektek perencanaan desain ini adalah dilakukan oleh pekerjaan di kantor ini ya. Jadi ini yang berkaitan nanti office, administratif, engineer work. Jadi ini yang bekerja nantinya. Jadi CO-nya itu di sini Mas nanti. Kita meng-hire-nya itu dari ini CO-nya. Kemudian untuk pengadaan material dan purchasing serta pembangunan sampai delivery ini adalah pekerjaan di lapangan, outside work. Jadi ini orangnya ini lain-lain ya, orangnya lain-lain ini. Tetapi kalau pengadaan material atau supply chain ya, supply chain material dan peralatan ini dia harus berhubungan antara yang desain sama yang di lapangan. Jadi ini berkaitan ini yang ketiga ini. Ini yang khusus untuk administratifnya, engineer work. Ini yang menghubungkan ya, pengadaan material atau supply chain menghubungkan antara si desain ini dengan bagian prosesnya, processingnya. Kalau ini tidak memperhatikan yang sini, ya di sini nanti salah semua. Makanya ini sebagai penghubung. Pengadaan supply chain ini harus memperhatikan desain, kebutuhannya, spekteknya tadi, dan memperhatikan kebutuhannya apa yang mau diproduk atau diproduksi itu urutannya seperti apa. Nah, material apa yang didulukan, didatangkan, ini juga berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kemudian dalam pembuatan spektek tadi ya, yang diinginkan oleh owner yaitu ya, dia harus tahu apa fungsi kapal. Apakah kapalnya itu merupakan cargo ship, oil tanker, kontainer, tugboat, crowboat, atau anchor handling. Jadi dia harus tahu fungsi kapalnya itu dulu. Ini dasar-dasar untuk membuat spesifikasi dari si owner tadi. Kemudian arus atau area atau rute pelayaran. Apakah coastal area, sea area 1-2 atau unrestricted navigasi. Jadi di mana ini tempat kapal itu akan berlayar? Karena ini nanti berkaitan dengan kebutuhan BBM-nya, Mas. Kebutuhan BBM, kemudian berapa semestinya kapasitas muatan yang akan dimasukkan ke dalam jenis kapalnya tadi. Kemudian juga berdasarkan kecepatan kapal. Kecepatan kapal itu juga akan berpengaruh.
dan efisiensi bahan bakar, ya, karena bahan bakarnya juga besar sekali, nanti per kilonya aja sudah berapa? Per kilonya aja sudah banyak sekali loh ini ya bahan bakarnya. Karena bahan bakar itu nanti juga akan berpengaruh dengan rute pelayaran, juga akan berpengaruh terhadap kapasitas mesin kapal. Kemudian sistem pembantu, operation pendukung fungsi kapal, misalkan loading unloading system untuk kapal oil tanker. Jadi ini bagaimana nanti untuk memasukkan misalkan chemical itu ke dalam oil tanker, bagaimana untuk mengeluarkan. Nah, itu nanti berkaitan dengan loading unloadingnya. Kemudian crane cargo gear system untuk cargo ship. Ya, bagaimana ini tiang masnya untuk perlengkapan bongkar muat cargo ship tersebut. Nah, itu perlu difikirkan ini sistem pembantu operasional. Kemudian hydraulic system towing beams pada kapal anchor handling. Nah, ini sistem hidroliknya seperti apa. Ini adalah spek teknya tadi. Nah, kemudian ini untuk perencanaan engineer-nya ya, tadi itu di kantor ya, itu bagian engineer-nya ya yang harus membuat desainnya sekaligus membuat market modelnya ya. Jadi market model nanti akan di tes pada hidrodinamik pada laboratorium hidrodinamik mengenai gelombangnya seperti apa, itu hambatannya seperti apa, kecepatannya bagaimana, nanti pengaruh gelombang atau reguler maupun irregular wave-nya itu seperti apa, nanti efeknya terhadap kapal, kemudian itu pitching, hailing, rolling ya 6 derajat kebebasan itu seperti apa nanti pengaruhnya terhadap kapal tersebut. Jadi ini nanti akan dicek atau ujikan lab pada hidrodinamika, lab hidrodinamika. Nah, kemudian ini perencanaan desain dan engineering ya. Ini ada preliminary konsep desain atau rancangan desain awal ya. Selama fase ini konsep rancangan dibuat akan menuangkan persyaratan teknis yang kompleks dalam blok-blok deskripsi, diagram fungsional dan sketsa. Nah, di sini perlu direncanakan desain awalnya. Kemudian dari preliminary konsep desain, kalau ini sudah kesepakatan, ini ya sudah oke antara yang mengkonsep dengan yang ownernya tadi, baru dibikinlah rancangan atau desain dasar. Nah, basic design ini merupakan fase perhitungan ya rancangan dasar yang dibuat berdasarkan perhitungan ukuran. Nah, ini ya ukuran utama kapal, mulai digunakan untuk memberi gambaran secara umum bentuk bangunan ya, kemudian pembagian ruang-ruang kapal mau diapakan ini, misalkan berapa sekatnya yang harus transversal ya, ballhead yang mau digunakan, longitudinal ballhead yang mau dipasang berapa, apakah untuk kapal tanker atau apa gitu ya. Kemudian layouting perpipaan itu mulai digambar juga di sini. Kemudian layouting sistem listrik karena untuk akomodasi yang ada di kapal. Nah, ini contoh daripada rancangan desain ini untuk general arrangementnya, bagaimana balhead itu ditempatkan. Nah, ini kan balhead-balheadnya ya, ada ruangan-ruangan di sini. Nah, ini kebetulan arrangement untuk tanker ini ya. Jadi di sini ada tiangnya ini ya, tiang kecil ini biasanya untuk mengangkut selang ya yang digunakan untuk memasukkan ke dalam tangki-tangki ini dan mengeluarkan atau bongkar muat daripada chemical tadi. Nah, ini adalah bangunan atasnya ya. Kemudian ini adalah sistem apanya ini ya. Ini pada main deck-nya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah pada bagian bottom-nya. Jadi apa saja nanti yang dimasukkan atau dimuat pada double tank, tentunya ini kan bahan bakar dan yang lain-lain. Nah, ini pada deck-nya. Nah, ini deck-nya ini apa aja yang akan dirancang atau dimasukkan bagian-bagian pada deck tersebut untuk desain dasarnya. Nah, kemudian, halo, apa? Apakah ini PPT-nya masih di slide 3, Bu? Maksudnya gimana, Mas? Ini masih di slide 3, Bu. Apakah udah di next, Bu? Slide oh, PPT-nya, berarti Bu. ini nge-lag ini, Mas. Nge-lag Iya, ini. Ini sangat panas masih sekali. di slide 3, Bu. Oh, gitu ya. Nah, ini ya di slide 3 ya tadi ya.
Padahal Iya, udah Bu. 9 ini. Berarti slide 3 ini, Mas. Proses pembangunan Iya, kapal. tahapan Ini sudah. masih belum keluar slide ya, Bu. Belum keluar share screen ya, Bu. Kok gitu ya? Ini berarti puan Mas tulisan Mas. Coba tak anukan dulu ya. Tak restart dulu ya Mas ya. Biar ini Baik, Bu. agak ya, sebentar. Iya, Bu. Anda tunggu aja dulu. Nah, ini kayaknya mengalami gangguan ini. Tak restart dulu aja lah. Baik, ya terima kasih Mas. Jadi bagian ini tadi Iya, belum Bu. Anda kelihatan ya Mas tadi yang ini? Tidak, Bu. Tapi tidak kelihatan ya? Oke baik, Iya, Bu, sudah kelihatan. sudah kelihatan ya. Oke baik, tak ulangi lagi. Jadi ini adalah proses pembangunan kapal tadi kita rangkum menjadi 6 bagian di sini ya. Jadi yang pertama ini adalah ship owner requirement, jadi permintaan berdasarkan permintaan ship owner tadi, maka dibikinlah desain di sini, di mana desain itu ada 3 bagian besar ya, ada preliminary atau konsep desain, kemudian basic design ya, basic design ini desain yang dilakukan mulai dari apa basic design, general arrangement, steel plan, kemudian yard plan, production drawing sampai pada detail design. Baru dari detail design ini akan di breakdown Mas ke tiap-tiap kebutuhan lapangan. Jadi dari berdasarkan desain ini tadi, maka requirement atau kebutuhan requirement tadi ya, requirement untuk plat sama profil itu harus disiapkan untuk persiapan proses produksi yang ada di galangan. Jadi ini juga ada piping, jadi kebutuhan pipingnya, kemudian outfittingnya berupa machinery, electrical equipment itu juga didatangkan di sini. Ya, kalau materialnya itu sudah siap, baru proses produksi itu dimulai ya, mulai dari bengkel hal part of fabrikasi, nah, kemudian assembling, block assembling, painting, erection tadi ya, piping juga gitu, piping juga masuk pada on block fitting, jadi nanti di fitting disesuaikan dengan kondisi, kemudian painting, baru ke erection. Ini menjadi satu kesatuan badan kapal. Setelah itu dilakukan launching. Nah, setelah launching itu dilakukan finishing equipment on board di sini ya, installation on board. Kalau di sini installation outboard, on board dan outboard. Nah, kemudian dari sini electric installation-nya itu dilakukan instalasi setelah launching. Ya, meskipun ini juga tidak di block assembling ini tidak dilakukan untuk wiring cable installation itu merupakan ini memakan waktu yang banyak juga ini. Nah, ini dilakukan setelah launching. Begitu juga unit assembling untuk machinery, mesin ya. Itu biasanya setelah launching baru nanti dipasang instalasi mesinnya di sini. Baru dilakukan si trial dan commissioning dan yang terakhir adalah delivery. Jadi ada 6 tahapan besar ya. Yang pertama ini ship owner, kedua ini desain, ketiga persediaan material, keempat ini proses production proses yang ada di lapangan, kelima commissioning ya, equipment installation dan commissioning, baru yang keenam adalah delivery. Ini adalah alur singkat daripada proses pembangunan kapal. Jadi di sini, ini bisa dilihat enggak Mas? Bisa, Bu. Nah, jadi di sini untuk material itu merupakan penghubung antara desain sama pembangunan yang ada di lapangan, ya. Jadi pengadaan material atau supply chain ini yang harus menunggu desain perencanaan desain selesai sesuai dengan desain dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau di sini nanti oleh engineer work yang didesain, kalau yang di pekerjaan lapangannya mulai material sampai kontraksinya itu site work. Jadi ini JO-nya sama-sama mempunyai JO tapi dengan pekerja yang lain bidang, yang satunya kantor, yang satunya di lapangan. Baik, kemudian spek teknya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama ngerti fungsi kapalnya, untuk apa kapalnya itu, apakah untuk tugboat, kontainer, anchor handling dan yang lain-lain. Rute pelayarannya di mana? Apakah area pelabuhan, apakah area ini ya
area kostal, apakah C area 1, C area 2, atau undestek navigasi. Atau ini undestek navigasi itu maksudnya dia tidak sesuai dengan alur ini ya biasanya. Kemudian kecepatan kapal. Ya, kecepatan kapal itu harus disesuaikan dengan kapasitas mesin, apakah ini termasuk nanti kapal cepat atau kapal lamban. Jadi nanti fungsinya apa? Kalau misalkan cargo ship berarti kan kecepatannya enggak secepat pada ini kapal-kapal yang takbut kayak gitu itu. Kemudian efisiensi bahan bakar ini berkaitan dengan rute pelayaran dan kapasitas mesin. Kemudian sistem pembantu operasional pendukung fungsi kapal, contohnya loading unloading tadi untuk oil tanker, cargo system ya untuk cargo ship, hydraulic system ya ini untuk towing winch pada kapal anchor handling dan yang lain-lain. Ini adalah spektek yang diinginkan atau spektek yang dipilih oleh owner tadi. Jadi di sini dia harus membuat spektek dari si owner atau si pemesan kapal tadi. Nah, kemudian ini adalah bagian desain atau dan perencanaannya tadi ya. Terus ini adalah preliminary konsep. Jadi preliminary konsep ini adalah konsep rancangan yang akan menuangkan persyaratan teknis tadi yang kompleks dalam blok-blok deskripsi, diagram fungsional, dan sketsa. Kalau preliminary ini sudah oke, baru nanti dilakukan desain antara rancangan dasar untuk memberi gambaran umum kapal, bentuk bangunan atas, pembagian ruang kapal, layout perpipaan, layout sistem listrik, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah bagian desain tadi, yang ada beberapa tahapan sampai pada detail desain, mulai dari basic desain. Nah, ini contoh, ini sudah bisa dilihat belum, Mas? Bisa, Bu. Halo. Nah, ini Bisa, adalah Bu. contoh desainnya, Mas. Yang ini adalah apa? Lens plan-nya toh, yang ini. Kemudian yang dalamnya ini lens plan. Ini tak taruh sini. Nah, ini adalah general arrangement-nya. Seperti apa general arrangement-nya? Nah, ini general arrangement-nya. Ini lens plan-nya. Nah, ini akan saling berkaitan antara lens plan sama general arrangement. Nah, ini kemudian diteskan, Mas, kalau sudah jadi itu ya, dibikin maket seperti ini, nah itu akan dilakukan hydrodynamic test ya. Ini di lab hidrodinamik akan dites bagaimana perlakuan kapal ini apabila terjadi dikasih gelombang reguler maupun irreguler. Nah, itu seperti apa? Nah, kecenderungannya bagaimana? Karena kapal itu kalau berlayar kan seperti diongkek-ongkek ya ini ya badannya ya, karena kadang itu ada di satu puncak gelombang, ada di dua puncak gelombang, sehingga rentan untuk patah. Nah, sebagaimana dengan kekuatan ininya, kekuatan konstruksi yang ada di kapal tersebut, apakah dia mampu menghadapi gelombang-gelombang tersebut atau tidak. Nah, ini nanti harus dites di hydrodynamic test. Kemudian juga perlakuan stabilitasnya seperti apa, dan 6 derajat kebebasan yang akan diteskan pada badan kapal ini. Bagaimana dia, apakah mempunyai stabilitas yang baik atau tidak. Nah, disinilah nanti desain itu akan diujikan, akan diuji cobakan. Nah, nanti kalau kurang sesuai ya desainnya ini, desain modelnya ini harus diperbaiki sampai mencapai stabilitas kapal yang diinginkan dan fungsi kapal yang diinginkan. Kemudian ini adalah detail desainnya terperinci ya ini ya, baik mengenai data sambungan pipa, sistem konstruksi, ukuran plat profil gading, kemudian distribusi listriknya, panel-panel listriknya, ini harus didesain sedemikian rupa pada desain yang terperinci. Nah, kemudian ini contoh untuk perencanaan engineer-nya. Nah, ini nanti mesinnya disiapkan sesuai dengan kapasitasnya. Berapa kira-kira kapasitas mesin yang digunakan atau dipakai pada kapal yang cocok tersebut. Nah, ini sesuai dengan stabilitasnya seperti apa, kemudian kapasitasnya seperti apa, sounding table-nya seperti apa, dan yang lain-lain. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan perencanaan desain dan engineering. Kemudian hal penting dalam tahap perencanaan, ya ini ya, spektek yang dibuat berdasarkan kebutuhan pemilik kapal. Dituangkan dalam perhitungan dan gambar sesuai dengan peraturan yang berlalu.
desainer yang sangat berperan dalam menggabungkan interface antara kebutuhan pemilik owner agar sejalan dengan peraturan. Jadi desainer itu juga harus mengerti peraturan ya, ini ya class society tadi, standar peraturannya seperti apa, sehingga nanti kebutuhan antara kebutuhan owner sama peraturan itu tidak saling bertabrakan. Sehingga inilah dibutuhkan dengan adanya penggabungan dua kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan ketentuan yang peraturan tersebut yang sejalan, maka desainer ini harus menggabungkan, berperan dalam penggabungan antara kedua atau kebutuhan pemilik tadi. Sehingga di sini muncullah classification society. Nah, classification society ini dalam sebuah desain tadi berperan melakukan analisa dan penilaian desain. Apakah sudah memenuhi persyaratan atau peraturan class society, class rule atau requirement-nya, dan peraturan organisasi internasional atau IMO, biasanya internasional, organisasi internasional kemaritiman ini ya. International Maritime Organization ini ya regulasinya. Jadi ini harus dua persyaratan ini yang akan dimasukkan ke dalam rancangan tersebut. Jadi class society sama safety-nya kapal sesuai dengan IMO, regulasi IMO seperti apa. Nah, itu dimasukkan ke dalam desain tersebut. Nah, kemudian peraturan klasifikasi, class rule atau requirement mengatur persyaratan apa, struktur lambungnya, seperti apa lambung yang disesuaikan dengan rule class tersebut. Instalasi mesinnya, baik utama maupun bantu, instalasi listrik, perlindungan struktur terhadap bahaya kebakaran, ya ini ya structure fire protection, sistem pemadam kebakarannya, dan stabilitasnya. Ya, ini nanti harus masuk kepada peraturan class society. Kemudian itu untuk aturan untuk keamanannya itu masuk pada SOLAS atau Safety of Life at Sea. Jadi ini perlengkapan keselamatan, perlengkapan navigasi, perlengkapan komunikasi. Ini harus sesuai dengan aturan SOLAS. Ya. Jadi aturan IMO yang berlaku ini kalau mengenai perlengkapannya adalah SOLAS ini, Safety of Life Sea. Jadi SOLAS ini merupakan salah satu aturan yang diregulasikan pada IMO, International Maritime Organization. Nah, kemudian untuk peraturan internasional lagi yaitu MARPOL, ya, Marine Pollution Prevention. Nah, ini persyaratannya apa? Untuk mengatur pencegahan polusi, karena laut juga tidak boleh terjadi polusi. Nah, polusinya apa? Kenapa? Ya ini terjadi tumpahan minyak, polusi karena tumpahan minyak, muatan berupa cairan yang berbahaya. Mas, ini bisa dilihat enggak? Saya sudah ngomong buaya, ternyata enggak bisa dilihat. Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini polusi karena akibat pelayaran, Mas. Ini ya, itu akibatnya ada tumpahan minyak, cairan yang berbahaya, muatan berbahaya dalam kemasan, pembuangan cairan kotoran. Ini adalah polusi-polusi yang tidak diperbolehkan pada aturan MARPOL tadi. Kemudian pembuangan sampah, pembuangan asap mesin kapal, air pollution prevention, ini juga diatur dalam MARPOL. Jadi kalau melanggar aturan standar yang ada di MARPOL ini, kapal tidak dibolehkan berlayar karena dia dianggap tidak sesuai dengan aturan pada MARPOL tadi. Nah, kemudian aturan-aturan lain, peraturan mengenai lampu-lampu navigasi, ini pada collision regulation. Kemudian juga ada peraturan internasional Load Line Convention, Convention on the Control, ya ini ya, Marine Labor Convention, MLC, dan yang lain-lain. Ini adalah peraturan-peraturan internasional yang nantinya harus diterapkan pada kapal pada saat kapal berlayar. Nah, itu nanti juga disesuaikan dengan rancangan, desain rancangannya. Oke, dari sini ada yang tanyakan, Mas? Siap, jelas. Jelas ya? Iya, Bu. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau jelas ya, saya lanjutkan, Mas. Nah, ini pengadaan material, ya ini ya. Pengadaan material atau equipment procurement, ini ya. Jadi ada purchasing planning. Jadi perencanaan materialnya apa saja. Berapa plat yang harus disiapkan untuk pembangunan dimensi ukuran kapal tersebut. Standarnya, spesifikasinya, suppliernya siapa. Ini supplier misalkan ada di PT PAL itu ada 200 supplier, Mas. Jadi harus dipilih supplier itu. Bagaimana pemilihannya? Pemilihannya ya dengan analisis mana yang
banyak tidak cacat, mana yang banyak tidak trouble, itulah yang akan dijadikan nanti supplier yang bagus. Value analysis, ya, jadi ini harus ada analisanya. Financingnya, jadi finansialnya seperti apa? Ini berkaitan dengan termin pembayaran pada pembangunan kapal. Price negosiasi, nah, ini price negosiasi ini biasanya negosiasi untuk harga, ini ya, harga pada supplier. Marketing and purchasing, making purchasing. Jadi ini kebutuhan apa saja yang harus dibuat untuk kebutuhan material maupun equipment-nya. Terus supply kontraksi administrasi. Jadi ini untuk supply chain juga harus administrasinya yang bagus ya. Kontrak administrasinya seperti apa, pembayarannya seperti apa terhadap supplier tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan untuk supply chain, manajemen supply chain yang ada dalam pengadaan material dan equipment procurement. Nah, kemudian ini hal-hal tersebut ya, dalam pengadaan material ini harus didasari apa? Spektek kapal, jadi kebutuhan kapal itu apa. Kemudian gambar yang sudah disetujui oleh pihak kelas tadi misalnya apa? Contohnya jenis dan ukuran plat pada profil, ya grade-nya berapa, grade yang dilakukan. Jadi apa KW1, KW2, KW3 gitu ya. Jadi grade-nya apa? Grade pada plat tersebut. Size of plate, jadi ukurannya apa, standarnya, apakah 2.500 kali 1.800 atau 9.000 kali 1.800 atau mungkin 6.000 kali 1.500. Dan profilnya bagaimana ini? Apakah uran profil, I profil, T profil, H profil, dan yang lain-lain profil yang dipakai. Jenis kategori ronbar, propeller shaft-nya seperti apa, rudder stoknya. Jenis kategori pipanya seperti apa, kabelnya, sistem kelistrikan, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah pihak klasifikasi juga harus menyetujui. Kemudian daftar material perlengkapan yang akan dipasang di atas kapal, ini berdasarkan list of material dan equipment ini ya. Nah, di sini harus di-approve oleh kelas berdasarkan tanda konstruksinya. Nah, ini ya harus di-approve. Jadi kelas ini juga tidak boleh ditinggal dalam pemilihan material tersebut. Karena ini disesuaikan dengan spektek dan peraturan. Tuh. Nah, kemudian selain itu, dalam pengadaan atau pembangunan kapal juga harus didasari anggaran proyek. Anggaran proyeknya berapa sih budgetnya? Ya, karena kita juga harus menarik berapa nanti keuntungan yang ada pada proyek tersebut. Bangunan baru sih biasanya 5-10, paling gede segitu. Kemudian standar peraturan kelas yang berlaku sesuai jenis kapal. Di mana kapal itu berlayar? Ya, kelasnya itu harus disesuaikan. Standar peraturan kemaritiman yang berlaku sesuai jenis kapal dan kebangsaan kapal. Ini tadi ya, flag registry. Contoh, untuk kapal-kapal berbenda Eropa, perlengkapan yang berdasarkan dengan peraturan kemaritiman harus mengacu pada EC, Directive for Marine Equipment. Jadi ini yang mengeluarkan adalah kapal-kapal atau kelas society yang ada di Eropa. Jadi ini khusus untuk kapal-kapal yang berbenda di Eropa. Jadi meskipun nanti dibangun di Indonesia, kelas society yang ada di Eropa itu juga harus mengawasi juga. Sehingga ini double kelas. Kemudian untuk kapal yang berbeda Australia mengacu pada persyaratan yang ditentukan AMSA, Australian Maritime Safety Agency. Ya, ini AMSA ini juga harus mengawasi misalkan yang berbendera Australia. Jadi setiap negara, tidak semua negara punya kelas society ya, ini ya kelas society ini karena juga melalui proses yang panjang untuk diakui secara internasional. Kemudian kapal yang berbendera negara-negara Eropa akan mengacu pada persyaratan ditentukan Europe Maritime Safety Agency. Ya, ini untuk safety ya ini ya, atau keselamatan pada saat pelayaran dan yang lain-lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pembangunan kapal. Nah, kemudian beberapa kegiatan ya yang dilakukan pada proses pembangunan kapal. Yang pertama ini persiapan daftar material dan equipment, penentuan kebutuhan, sertifikasi material dan equipment, pengujian equipment di lokasi pembuatan, ya ini ya seperti mesin pendorong utama, main engine-nya, itu harus diuji nantinya. Auxiliary engine, mesin bantu, auxiliary engine atau generator, alat-alat angkat, crane, winches, David, identifikasi dan verifikasi material dan equipment.
disaksikan oleh badan kelas yang bersangkutan. Jadi pada pengujian ini atau kegiatan ini harus dilakukan oleh kelas society dan harus di-approve oleh kelas juga. Nah, kemudian ini contoh daftar materialnya ya. Ini list equipment certificate-nya ya, dan ini harus di-approve oleh kelas society. Nah, ini adalah proses pembangunan kapal. Baik, ada yang tanyakan Mas? Ini nanti akan saya lanjutkan untuk season berikutnya. Ini sudah terlalu malam ini ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Silahkan. Pak buka pertanyaannya dulu. Halo? Halo, jangan-jangan tidur ini. Halo, ada yang tanyakan Mas? Belum ada. Belum ada ya. Baik, begini aja wes. Bisa tanya Bu, Ya, silakan Mas. kalau misal ada kapal yang nggak lolos, kayak Saya tidak mendengar Mas Ergo. Tidak jelas. itu Bu, kalau misalnya ada kayak perusahaan kapal tapi namanya itu tidak memenuhi verifikasi, tapi bilangnya itu memenuhi syarat, gimana itu ya? Mau diizinkan berlayar. Maksudnya perusahaan kapal dalam membangun kapalnya gimana? Tidak ada approve dari kelas society gitu toh? Iya, Bu, kayak nggak memenuhi syarat gitu. Tapi Ya, dia berarti ya syarat. kalau tidak memenuhi syarat Mas, berarti harus dipending dulu. Dia nanti berlayarnya di mana? Berlayarnya di mana dulu? Mungkin kalau kapal-kapal kecil itu tidak perlu adanya kayak kapal-kapal perahu penangkap ikan ya, yang kecil-kecil itu mungkin tidak perlu kelas society ya. Tapi kalau sudah berlayar antar pulau, berlayar antar benua, itu harus ada kelas society, Mas. Kalau tidak di-approve oleh kelas society setempat dan kelas society di mana dia berlayar kapal itu, ya kapal itu tidak bisa. Ya seperti polisi tidak mengeluarkan SIM itu loh Mas. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk berlayar karena apa? SIM-nya mati ya. Karena kalau SIM-nya mati ya harus diperpanjang lagi. Kapal juga berlaku seperti itu. Jadi harus ada dokumen-dokumen yang di-approve oleh kelas society tadi. Berarti siap lautan itu beda peraturan. Apa Mas yang beda? Berarti kayak setiap perairan dulu Bu, setiap samudra itu peraturannya. Iya, karena mereka kan beda rute Mas. Beda rute di mana dia berlayar. Ya, disitulah nanti untuk kelas society ini dia makanya kapal ini berbendera apa dulu, karena nanti kan juga berkaitan dengan bendera, berkaitan dengan di mana dia berlayar. Itu nanti kelas society-nya, misalkan BKI itu tidak akan berlaku kalau BKI sendiri yang approve, itu tidak akan berlaku. Kalau misalkan nanti kapalnya misalkan berbendera apa Eropa, berbendera Jepang, jadi harus double kelas Mas nanti dalam pembangunannya itu. Tidak cuma BKI aja. Gitu. Kalau misalkan pembangunannya di Indonesia loh ya, cuman nanti kalau pembangunannya di negara tersebut ya cukup satu kelas. Tetapi kalau misalkan di Indonesia, oh ternyata di Indonesia terpaksa dibangun di Indonesia ya berarti harus double kelas. Gitu. Biro klasifikasi juga berperan ya karena dia yang berwenang di Indonesia. Kemudian kelas society yang lain di mana kapal itu misalkan berbendera Prancis berarti Bureau Veritasnya itu juga bermain di situ. Atau di wilayah mana dia berlayar. Nah itu nanti kelas yang membawai pelayaran tersebut itu juga harus berperan dalam proses pembangunan maupun reparasi aja, reparasi juga dilakukan, persetujuan, approval. Kalau tidak ada persetujuan ya tidak bisa Mas. Kan bahaya loh Mas, itu nyawa ya Mas. Diangkut nyawa ya, harta tidak sedikit ya. Misalkan minyak sampai terjadi tumpahan atau kecelakaan kan bahaya di laut, bisa mematikan biota loh, bisa menjadi pencemaran nggak karu-karuan. Makanya perlu adanya safety. Safety itu apa ya? Safety itu dalam pelaksanaan pembangunan kapalnya harus ada approve tadi, approve untuk konstruksinya dan lain-lain sehingga nanti pada saat berlayar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu Mas.
Oke, yang lain? Makasih ya Bu. Baik, ya. Tolong Mas ini ya, sambil membaca jurnal ya, mulai membaca jurnal Anda. Coba nanti baca dulu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan proses produksi ya. Misalkan nanti Anda tidak mendapatkan proses produksi kapal, tidak apa-apa. Proses manufacturing ya, manufacturing itu entah yang jelas di situ ada ini tadi sebuah inovasi atau sebuah teknologi yang ada hubungannya dengan sains, kemudian engineer dan apa tadi yang terakhir tadi, sains, engineer dan teknologi. Jadi di situ ada proses, prosedur dan produk. Coba nanti Anda mulai baca-baca jurnal itu ya, dicari jurnal. Ya, karena nanti akan ada tugas ya minggu depan, nanti ada tugas untuk membuat makalah. Ya, makalahnya Anda mencari sebuah inovasi teknologi. Ya kira-kira apa? Yang ada saja yang ada di jurnal. Kira-kira apa gitu ya. Mulai membaca-baca jurnal ya Mas ya. Karena tidak terlepas nanti ini juga sebuah studi ya, case studi untuk Anda. Soalnya nanti kalau misalkan Anda itu skripsi pun tidak terlepas dari jurnal yang ada. Jadi Anda nanti harus membaca jurnal dulu sebelum skripsi. Kira-kira jurnal yang berkaitan dengan masalah tema skripsi Anda nanti apa. Makanya ini mumpung awal-awal ini Anda harus mulai mengasah latihan untuk membaca jurnal, merangkum jurnal, menganalisa atau mengerti jurnal. Ya. Ya Bu. Baik, kalau ada yang ditanyakan, saya absen ya Mas. Saya absen. Ya Bu. Oke.